Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi jenis tulisan ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Saskia Septriasa, teman saya. Widadi Setiawan. Selanjutnya, Novita Sari. baiklah, langsung saja kita mulai masuk ke materi. Materi pertama, saya yang akan memaparkan materinya, yaitu pengertian tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah adalah karya tulis yang berisi hasil penelitian, analisis, atau pemikiran ilmiah yang sistematis, bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan, berbagai informasi, dan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Tulisan ilmiah memiliki format dan struktur yang diakui secara akademis. Slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis tulisan ilmiah. Ada 6 jenis tulisan ilmiah. Yang pertama, makalah, kedua, skripsi, ketiga, tesis, keempat, disertasi, kelima, artikel, dan yang keenam, resensi. Slide selanjutnya, jenis tulisan ilmiah yang pertama, yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis yang membahas suatu topik secara mendalam dan biasanya ditulis dalam konteks akademik. Ciri-cirinya singkat dan padat, menyajikan informasi yang relevan dan langsung pada inti masalah. Fokus pada satu masalah, menyusun argumen dan bukti yang mendukung tesis utama. Ciri-ciri terakhir yaitu mengandung tinjauan pustaka, yaitu menyertakan referensi dari literatur yang ada untuk mendukung pendapat. Contoh penggunaannya yaitu dapat digunakan dalam tugas kuliah, seminar, atau konferensi. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudara Dedi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas apa itu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana atau S1. Ciri-cirinya ada 2. Pertama itu struktur yang jelas, terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Yang kedua, berdasarkan penelitian asli menggunakan data primer atau sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan. Contohnya, skripsi yang ditulis dalam berbagai disiplin ilmu seperti pendidikan, ekonomi, atau teknik. Slide selanjutnya. Kemudian saya akan membahas tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis untuk menyelesaikan program magister atau S2. Ciri-cirinya juga ada 2. Pertama itu lebih mendalam, menyajikan analisis yang lebih kompleks dibandingkan skripsi. Kedua, analisis dan sintesis data, menggali lebih dalam aspek-aspek tertentu dari suatu topik. Contohnya, tesis dalam bidang ilmu sosial yang menganalisis fenomena masyarakat. Selanjutnya. Kemudian ada disertasi. Definisi disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis untuk meraih gelar doktor atau S3. Ciri-cirinya juga ada 2. Yang pertama itu penelitian sangat mendalam, fokus pada isu yang sangat spesifik dan belum banyak diteliti. Kemudian menyumbang pengetahuan baru dianggap sebagai kontribusi signifikan terhadap bidang ilmu tertentu. Contohnya, disertasi yang mengeksplorasi teori-teori baru dalam ilmu pengetahuan. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh saudari Novita Sari. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan.
Saya akan menjelaskan tentang artikel. Artikel adalah tulisan ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, majalah, atau media lainnya. Ciri-ciri yang utama, temuan penelitian atau kajian teori, menyampaikan informasi yang ringkas dan informatif. Yang kedua, lebih singkat, biasanya memiliki batasan jumlah kata dan langsung mengarah pada poin penting. Contoh seperti artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal akademis. Slide. Baik, saya akan membahas referensi. Referensi adalah tulisan yang mengevaluasi atau menilai karya ilmiah lain seperti buku atau artikel. Ciri-cirinya yaitu pertama, ringkasan dan analisis kritis, menggambarkan isi karya dan memberikan pandangan kritis mengenai kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, memberikan informasi dan pandangan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami karya tersebut sebelum memutuskan untuk membacanya. Seperti contoh, referensi buku di majalah ilmiah yang mengevaluasi kontribusi buku terhadap bidang tertentu. Slide. Kesimpulan, keragaman tulisan ilmiah seperti jenis tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan referensi memiliki tujuan, struktur, dan kedalaman yang berbeda. Yang kedua, tujuan utama, tulisan ilmiah digunakan untuk menyampaikan penelitian, hasil penelitian, pemikiran, atau evaluasi karya ilmiah lain secara sistematis akademis. Yang ketiga, kontribusi ilmiah. Masing-masing jenis tulisan berkontribusi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, baik di tingkat pendidikan, makalah, skripsi, atau tesis, maupun di tingkat publikasi atau artikel dan referensi. Baik, saya alihkan ke moderator. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai tulisan ilmiah. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan bertanya pada kolom komentar yang ada di Google Classroom. Sekian dari kelompok 7, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.